Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Perang Suci pada awalnya adalah perang yang berkepanjangan, dan situasi saat ini semakin memburuk. Itu adalah pertarungan penggilingan daging, di mana mayat menumpuk seperti gunung di sekitar benteng. Meskipun penambahan kelompok Long Hao Chen membuat situasi benteng Tenggara lebih stabil, serangan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, malah menjadi semakin ganas. Semakin banyak pusat kekuatan iblis yang bergabung ke medan perang dan menyerang garis pertahanan benteng. Lingkaran cahaya hitam keluar secara mandiri dari 8 pilar Dewa Iblis. Masing-masing dari mereka mendarat di area luas tentara iblis, yang segera merasakan ledakan kegembiraan karena pengaruhnya, dengan berani menyerang. Dari 8 Dewa Iblis yang bertanggung jawab atas serangan benteng, yang memimpin adalah kecantikan yang mutlak, bahkan bagi manusia, ini adalah penampilan yang sempurna. Namun tubuhnya memiliki perawakan yang sangat gagah, sosok yang tinggi dan kokoh dengan 6 sayap hitam di bagian belakang, dan di dahi, kristal hitam berbentuk segitiga. Paimon, peringkat ke-9 dari 72 Dewa Iblis, Malaikat Iblis Dewa Ahli Ilmu Hitam. Selain Paimon, 7 Dewa Iblis lainnya semuanya berada di bawah peringkat ke-20, jadi dia secara alami adalah komandan daerah ini. Dewa Iblis Malaikat Paimon berbeda dari Dewa Iblis Neraka Marbas karena Marbas adalah penyihir murni elemen kegelapan, atau haruskah kita katakan, penyihir neraka, dan Paimon memiliki spesialisasi sihir dan bela diri, ahli dalam berbagai sihir penguat kegelapan. Elemen, untuk dapat menduduki kursi di antara 10 Dewa Iblis teratas, kekuatan bertarung individunya tidak jauh di bawah Marbas. Selain itu, dia adalah teman baik Dewa Iblis Bulan, Agares, dan memiliki status luhur di antara para iblis. Sebelum mewarisi posisinya sebagai Dewa Iblis, Paimon dulunya bertugas sebagai penjaga kekaisaran Kaisar Dewa Iblis, menerima perawatan dan bimbingan yang baik darinya. Oleh karena itu, dia sangat setia kepada Kaisar Dewa Iblis, dan dengan tegas mematuhi setiap perintahnya. Ketika Kaisar Dewa Iblis memerintahkan dia untuk hanya menghabiskan kekuatan kuil prajurit, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Ketika dia disuruh memperkuat serangan, itulah yang dia lakukan. Sebagai seorang individu, tanpa anggota klannya sendiri, dia tidak perlu mengkhawatirkan kerabat atau rasnya. Bertindak sesuai dengan Demon God Emperor sudah cukup. Karena itu, dia diakui oleh Kaisar Dewa Iblis sebagai bawahannya yang paling setia. Tentu saja, status Paimon tidak bisa dibandingkan dengan Agares atau Vasago. Kedua Dewa Iblis ini adalah saudara terbaik Kaisar Dewa Iblis. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kekhawatiran seperti dia, selain ketiganya. Bahkan Saminaga dan Marbas menanganinya dengan sangat hati-hati. Masih ada pengecualian, dan itu adalah Dewa Iblis pengamuk Ahnan. Meskipun Paimon tidak harus mendengarkan dan menuruti perintah Ahnan, dia tetap tunduk sepenuhnya pada Ahnan. Itu demi rasa hormat, karena ketika keduanya membandingkan catatan, dia belum pernah menang sekalipun, menderita kekalahan telak setiap saat. Paimon senior, Satria yang datang tiba-tiba itu cukup mengancam. Haruskah kita mengambil tindakan terhadapnya? Di samping Paimon ada Dewa Iblis tampan lainnya dengan 6 sayap di punggung, bertanya dengan suara rendah. Selain dari penampilan feminitasnya, dia cukup mirip dengan Malaikat Iblis Dewa, selain tidak memiliki mata ketiga di dahi. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 49, Dewa Iblis Crossel. Karena kemiripannya dengan Paimon, keduanya mempunyai hubungan yang baik, dan karena ia juga merupakan Dewa Iblis yang berdiri sendiri, ia dapat dianggap sebagai penerus langsung Paimon. Paimon berkata, kalau begitu, cari dia, ya, jawab Crossel. Long Hao Chen, yang masih menggunakan berbagai kemampuan tipe halo, tiba-tiba merasakan perasaan pusing, seolah-olah ada kekuatan khusus yang mencoba memutuskan hubungan pikirannya. Dalam ketakutan rahasia, dia segera menghentikan rangkaian sihirnya, dan memusatkan seluruh perhatiannya, mengumpulkan kekuatan mentalnya untuk mengamati perubahan mendadak ini. Dalam pengertian Long Hao Chen, kekuatan yang membuatnya pusing terbentuk dari gelombang psikis yang kuat, namun tidak terlihat seperti serangan dari sihir psikis. Bahkan dia tidak bisa melawannya dengan kekuatan mentalnya.
Tapi kekuatan psikis ini bukanlah serangan yang kuat. Namun pada akhirnya masalahnya adalah dia tidak dapat menentukan apa yang mungkin terjadi. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu berasal dari iblis. Di ruang antara mata Long Hao Chen muncul riak warna emas, segera meluas dari sana, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Di luar lapisan warna emas ini, samar-samar terlihat semburat warna biru tua. Dalam sekejap mata, warna-warna ini hancur, dan semuanya kembali normal. Dewa Iblis dengan penglihatan jelas Crossell memperlihatkan ekspresi heran, sungguh kekuatan mental yang kuat. Ksatria itu jelas terspesialisasi dalam elemen cahaya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mental seperti itu? Malaikat Iblis Dewa Paimon mengerutkan alisnya, bagaimana kabarnya? Crossell menjawab, Ksatria manusia ini memiliki kekuatan mental yang besar, kepanduan saya ditemukan tepat setelah mencapai dia, dan pikirannya menolaknya secara mandiri. Dengan sedikit penyelidikan yang saya lakukan, saya dapat menentukan budidayanya berada pada langkah ke-8. Dia memiliki Golden Armor tingkat epik, berukuran 1,92 meter, dan berat 80 kg, spiritual eksternalnya kira-kira sedikit di atas 30.000. Kekuatan fisiknya jauh lebih besar dari seorang ksatria biasa. Dan usianya. Menyebutkan usianya, Crossell menunjukkan ekspresi bingung, responnya terlalu cepat jadi mungkin pengintaianku kurang akurat. Dari apa yang dikatakan metode inspeksi mendalam kepada saya, dia seharusnya berusia di bawah 30 tahun, usia spesifiknya tidak dapat diketahui dengan jelas, dan hal yang sama berlaku untuk perlengkapan lain yang ada padanya. Seorang ksatria tingkat ke-8 di bawah usia 30-an, sepertinya kepanduanmu benar-benar tidak akurat. Apakah Anda yakin dengan kemampuan Anda untuk mendapatkannya dengan kemampuan pribadi Anda? Crossell menggelengkan kepalanya, hampir tidak. Meskipun budidayanya jauh di bawah saya, kekuatan mentalnya sangat kuat. Saya tidak memiliki keyakinan mutlak atas kesuksesan saya. Dengan kekuatan mental seperti dia, meskipun saya berhasil, saya khawatir saya juga akan menderita kerusakan parah dalam prosesnya. Tepat pada saat ini, Paimon melihat serangkaian kemampuan tipe halo lainnya dari Long Hao Chen, menyebar ke seluruh benteng tenggara, memperkuat perlawanan pasukan mereka terhadap pasukan iblis. Kalau begitu, cobalah. Aku akan menyemangatimu, manusia yang bisa memakai Golden Knight tingkat epik sangat sedikit, hanya berada di urutan kedua setelah Divine Knight di kuil Ksatria. Ksatria ini bahkan lebih merepotkan daripada prajurit tingkat ke-9, dan sepertinya dia baru saja tiba, dan seharusnya tidak menyadari kehadiranmu. Kuil prajurit seharusnya tidak punya waktu untuk memberitahunya. Ya, Crossell tidak ragu sedikit pun setelah mendengar instruksi Paimon. Mendapatkan penghargaan dari Dewa Iblis ke-9 adalah motif terbesar atas kepatuhannya. Menyebutnya sebagai tentara bayaran Paimon bukanlah hal yang berlebihan. Menutup kedua matanya, Crossell memulai nyanyian, suaranya menjadi sangat tenang, dan pilar Dewa Iblis di punggungnya bersinar dengan warna biru tua selama nyanyiannya. Saat dia mulai merapal mantra, sosok Paimon melintas, dan Crossell berdiri menghalanginya, menghalangi pandangan manusia. Pada saat yang sama dia mengangkat tangannya, dan menyebarkan lapisan kabut hitam gerimis. Kedelapan pilar Dewa Iblis di punggungnya disembunyikan oleh tindakan ini. Esensi gelap dalam jumlah yang menghancurkan bumi sedang berkumpul, dan di tengah nyanyian merdu, malaikat bersayap hitam kemudian mengepakkan sayapnya dengan lembut, membubung di sekitar kabut hitam, dan terus-menerus menembakkan sinar hitam ke arah pasukan iblis di bawah. Ini adalah domain malaikat jatuh milik Paimon. Semua iblis dari langkah ke-7 atau lebih rendah yang diterangi oleh domain ini akan langsung memperoleh kekuatan satu langkah dalam waktu 5 menit. Efek peningkatan dari domain ini pasti bisa menduduki peringkat 3 teratas di antara semua domain iblis. Sementara itu, meski tertutup kabut hitam, Paimon juga mulai melantunkan mantra dengan suara pelan, sinar keemasan gelap memancar dari matanya hingga berubah menjadi spiral berwarna emas gelap yang menutupi punggung Crossell. Setelah mendapatkan dorongan dari pancaran cahaya keemasan gelap ini, nyanyian Crossell semakin cepat terlihat, dan pilar Dewa Iblisnya yang tersembunyi di balik kabut hitam melepaskan pancaran cahaya biru tua yang mulai mengeluarkan gelombang memutar yang berkumpul di antara alisnya. Mata tengah di dahinya mulai berubah penampilan, warnanya semakin dalam. Ksatria emas mungkin menarik perhatian Paimon, tapi secara umum, hal itu tidak akan membuat dia meminta Crossell melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah mendengarkan penjelasan Crossell, dia langsung membuat pilihan ini tanpa ragu-ragu. Jauh di dalam dirinya, dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu dengan Golden Foundation Knight ini yang salah.
Paimon membuat pilihan tegas, tapi terlepas dari apakah perasaannya benar atau tidak, membunuh ksatria emas dari kuil ksatria bukanlah suatu kesalahan. Dari kejadian kecil sebelumnya, kewaspadaan Long Hao Shen meningkat cukup tinggi. Namun, gelombang psikis itu hanya berumur pendek dan tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun padanya. Jadi dia tidak terlalu berhati-hati, dan masih terus merantai kemampuan halo itu. Dengan budidaya Long Hao Shen saat ini, dia sangat yakin bahwa mengingat jarak saat ini dari 8 dewa iblis, bahkan jika musuh tiba-tiba melancarkan serangan tiba-tiba tingkat mantra terlarang, itu tidak akan melibatkan dia dalam situasi seperti yang ada di dalam jalur gunung penahan naga, jalur gunung pengusir iblis, atau jalur pertempuran gunung tombal. Kecuali salah satu dari 3 dewa iblis teratas datang ke sini. Kepala kuil prajurit, Qiyu Yonghao, terus mengawasi Long Hao Shen sepanjang waktu. Saat dia berhenti menggunakan lingkaran cahaya, dan mengubah posisinya menjadi bertahan, dia hanya bisa menatap kosong. Lingkaran cahaya Long Hao Shen sebelumnya merangkai secara alami dan tanpa membuang energi spiritual, sehingga penghentian mendadak ini jelas sangat tidak wajar. Apa yang terjadi? Qiyu Yonghao segera merasa ragu, dan dari posisinya, jelas tidak mungkin untuk melihat jejak hitam kebiruan yang ditolak oleh Hao Chen. Segera kemudian, Qiyu Yonghao melihat letusan kabut hitam menghadang pasukan iblis. Aktivasi domain malaikat jatuh yang dilakukan oleh Dewa Iblis Paimon langsung menimbulkan firasat buruk di benak Qiyu Yonghao, merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Apa yang direncanakan iblis? Pikirannya mengamuk, Qiyu Yonghao tiba-tiba gemetar, memikirkan tentang individu yang paling lemah namun paling berbahaya di antara mereka. Ksatria emas, hati-hati. Pegang seseorang di sampingmu. Teriakan keras Qiyu Yonghao segera bergema di langit. Dengan tingkat kultivasinya, menyebarkan suaranya ke jangkauan Long Hao Shen secara alami tidak ada masalah. Sementara itu, Qiyu Yonghao memimpin kelompok langsung menuju bagian luar benteng. Ksatria emas, tidak diragukan lagi ditakdirkan untuk menjadi Long Hao Shen. Saat menggunakan lingkaran cahaya sepenuhnya, dia secara alami mengenali suara Qiyu Yonghao, namun kata-kata ini membuatnya bingung. Ambil seseorang, apa maksudnya? Dalam keraguan sesaat itu, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba mendarat di dirinya. Kemudian gelombang kepanikan tiba-tiba muncul di benaknya, saat dia merasakan ancaman yang sangat tidak terduga. Saat itu, Long Hao Shen merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, saat kekuatan psikis mengerikan yang mencekik langsung menangkapnya. Tepat pada saat ini, tangannya terangkat, ingin meraih Han Yu di dekatnya. Berbicara tentang sesuatu yang aneh, sinar biru tua itu tidak menimbulkan kerusakan apapun pada orang lain. Bahkan ketika melewati tubuh Han Yu, dia tidak menyadarinya sedikit pun. Itu hanya berdampak pada Long Hao Shen. Cai Er, Wang Yuan, Han Yu dan Zhang Fangfang segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bergegas menuju sasaran serangan itu, mereka menyadari, dengan sangat terkejut, bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah sia-sia. Tampaknya murni terdiri dari cahaya, tidak mengandung sedikit pun fluktuasi energi spiritual, dan semua serangan mereka mendarat di udara. Tubuh Long Hao Shen tetap dalam posisi menemui jalan buntu, karena sosoknya jelas mulai melemah. Benar, Long Hao Shen terlalu lambat bereaksi. Jika dia segera mengindahkan panggilan Qiyu Yonghao dan meraih Han Yu, dia bisa saja tiba tepat waktu, tapi sayangnya, karena merenung, dia kehilangan kesempatan itu. Tetap saja, sebagai seorang pilihan dewa, bagaimana dia bisa pasrah hingga mati tanpa daya? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dibawa oleh sinar biru tua ini dan merasakan bahaya besar darinya, dia bisa, dengan berhasil memadamkannya, akhirnya lolos dari kematian. Long Hao Shen segera mencoba menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam situasi bahaya besar ini. Pertama, dia memikirkan Divine Snail Shield, namun terkejut karena hanya kekuatan mentalnya yang bisa digunakan. Seluruh energi spiritualnya telah tersegel oleh sinar biru tua, dan tidak mampu mengerahkan gerakan sedikit pun. Setelah kehilangan cadangan energi spiritualnya, tidak peduli seberapa kuat peralatan yang dimilikinya, dia tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Tidak ada energi spiritual bukan berarti dia tidak bisa mengaktifkan peralatannya. Tidak semua peralatannya memerlukan energi spiritual untuk digunakan. Sinar keemasan tiba-tiba muncul di dadanya. Jika dia melihat dengan cermat dan dari jarak dekat, dia akan menemukan bahwa pancaran cahaya ini berbentuk tengkorak kecil. Di ambang kematian, Long Hao Shen ingin mengaktifkan melodi abadi, alat pengangkut yang telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan musuh, selama dia berhasil mencapai menara keabadian,
Apa yang dapat mereka lakukan? Melodi abadi hanya membutuhkan kekuatan mental untuk digunakan, dan tidak memerlukan pasokan energi spiritual apapun. Melalui melodi abadi yang mengikatnya ke Long Hao Shen, menara keabadian telah menyerap kekuatan jiwa eksternal. Terutama setelah penambahan Long Hao Shen ke dalam perang suci, ia menjadi lebih serakah, dan secara bertahap terasa seperti monster yang bangkit secara bertahap dari pandangan Long Hao Shen. Dewa Iblis Kematian Saminaga sudah menjadi persembahan terbesar untuk menara keabadian. Jika bukan karena keputusannya yang cepat, dia bisa saja langsung tertelan oleh menara. Asimilasi domain kematian saat itu memberikan manfaat besar bagi menara keabadian. Setelah itu, Long Hao Chen pergi beberapa kali lagi di medan perang, dan sejumlah besar jiwa yang meninggal diserap, memasok menara dengan energi jiwa yang besar. Long Hao Chen mengamati melodi abadi berkali-kali di lehernya, dan menemukan bahwa tengkorak yang awalnya berwarna emas secara bertahap membentuk api emas yang berdenyut di matanya, ini seolah-olah menjadi hidup, dan semakin diperkuat oleh koneksi dengan menara keabadian. Semakin banyak energi jiwa yang diserap, rasa terbakar yang awalnya dirasakan saat penyerapan menghilang secara bertahap, digantikan oleh perasaan hangat. Pengaruhnya terhadap Long Hao Shen juga berkurang secara bertahap, dan perasaan substansinya membuatnya terasa seperti pendukung besar di mata Long Hao Shen. Hanya saja, dia tidak berencana menggunakan pendukung ini secara langsung, dan tidak tahu bagaimana seharusnya. Dalam pikirannya, dia merasa seperti perwakilan menara keabadian, menjadikan menara keabadian sebagai majikannya. Ia terus menyerap energi jiwa eksternal, tanpa melakukan apapun sebagai balasannya, dan sementara itu ia sama sekali tidak mampu mengendalikan kekuatan menara keabadian. Tentu saja, Long Hao Chen juga tidak pernah mencoba mengendalikan menara keabadian. Hanya saja, kebutuhan akan teleportasi membuatnya menggunakannya. Jika semuanya seperti yang dia duga, menara keabadian seharusnya sudah menjadi alat ilahi yang cerdas, jadi itu bahkan mungkin tidak berada di bawah kendali Slumbering Calamity Elux. Hal ini membuat lebih sulit bagi Long Hao Chen untuk melepaskan diri darinya. Untungnya, meskipun mereka mengambil keuntungan dari Hao Chen dengan cara seperti itu, mereka sudah mengakui dia sebagai penggantinya, dan karena itu tidak pernah bertindak merugikan terhadap Hao Chen. Omong-omong, cukup aneh jika menara keabadian menjadi alat ilahi yang begitu rakus terhadap jiwa. Long Hao Chen tidak menolaknya sama seperti Elux. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, menara keabadian tidak hanya membantunya meningkatkan kekuatannya, namun lebih jauh lagi menyelamatkan nyawa kelompoknya berkali-kali. Tanpa itu, Long Hao Chen sudah mati di tangan iblis. Selain itu, mereka belum mencapai prestasi seperti itu, atau setidaknya kekuatannya tidak akan bertambah begitu cepat. Segalanya benar-benar seperti yang diharapkan Long Hao Chen, sementara peralatan lainnya tidak dapat digunakan, dan bahkan Yating tidak dapat dipanggil. Melodi abadi memancarkan cahayanya seperti sebelumnya. Di bawah naungan sinar biru tua, tubuh Long Hao Chen berubah menjadi ilusi, seolah bisa menghilang kapan saja, dan ketika cahaya keemasan muncul, seluruh pemandangan berubah secara mistis. Cahaya keemasan yang keluar dari dadanya segera menyatu dengan sinar biru tua di sekitarnya, dan gelombang psikis yang kuat ini segera menjadi berantakan. Yang mengejutkan pemiliknya, melodi abadi tidak hanya menyatu dengan sinar biru tua itu, tapi bahkan meluas ke arah kabut hitam di kejauhan dari tempat pengambilan gambarnya. Hampir dalam sekejap mata, kabut gelap dan jejak biru tua di benteng berubah menjadi perpaduan warna biru tua dan emas. Di langit, kepala kuil para prajurit, tangan Qiu Yonghao memotong kabut hitam di kejauhan dengan niat pedang raksasa yang mengeluarkan jejak cahaya keemasan yang besar. Saat itu juga, Long Hao Shen menghilang, serta jalinan warna biru dan emas. Di saat yang sama, pencetus sinar biru tua itu, Demon God Crossel, juga menghilang. Begitu Long Hao Chen menghilang, Chai Er, Han Yu, Wang Yuan dan Lin Xin malah menjadi tenang. Mereka mengenal Long Hao Chen dengan sangat baik, dan gelombang energi spiritual yang dihasilkan pada saat hilangnya seketika itu memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke menara keabadian, dan lebih jauh lagi, berkat koneksi rantai pengikat jiwa, keempatnya tidak merasakan kerusakan apapun yang mereka alami. Yang berarti bahwa Long Hao Chen sudah keluar dari bahaya setidaknya untuk saat ini. Menara keabadian adalah rahasia mereka, tetapi juga tempat teraman mereka. Setelah menyadari bahwa Long Hao Shen telah berteleportasi kembali ke sana, mereka segera menjadi tenang. Mungkin dia akan muncul kembali sebentar lagi. Sayang sekali mereka tidak melihat ekspresi tertegun dari malaikat iblis Dewa Paimon. Di tengah penggunaan kemampuan bawaannya, Dewa Iblis Penglihatan Jernih Crossel telah menghilang bersama ksatria musuh itu.